Saya rasa tak salah lah sebenarnya, tapi bagi saya apa jua bidang yang dipilih kena melakukan dengan betul lah. Niat yang betul, apa tujuan sebenarnya. Dan saya mendoakan. Kita tahu kualiti dia memang inilah, tu sebab kita pun agak teruja nak ini, tapi malangnya dia tak lepas nak buat macam mana kan. Pertamanya walaupun kita nampak usaha untuk mendapatkan permit itu gagal. Usai Prancis dan Argentina menolak ajak FAM gabung turnamen mini Malaysia Cup tahun ini. Chef Sali undang Indonesia gabung Malaysia Cup, sampai janjikan hal ini ke Indonesia. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Sorry, itu bukan level kami. Kalimat itu langsung terasa seperti skakmat, karena itu bukan lagi bantahan administratif, itu bukan lagi klarifikasi diplomatis. Itu sudah seperti penegasan jarak level antara klaim yang beredar dengan realitas sepak bola dunia. Dan di titik inilah publik mulai sadar bahwa cerita Malaysia Cup ini bukan lagi soal rencana turnamen, tapi soal kredibilitas klaim yang sudah terlanjur menyebar luas. Yang bikin suasana makin unik, respon dari FAM Malaysia bukanlah penjelasan detail tentang kenapa Argentina dan Prancis membantah. Bukan klarifikasi panjang, tapi justru pernyataan baru, mereka akan mengundang Portugal. Disinilah netizen Asia Tenggara langsung pecah suara karena alur ceritanya jadi terasa seperti lompat-lompat. Seolah masalahnya bukan pada klaim sebelumnya, tapi pada negara mana lagi yang akan disebut berikutnya. Padahal yang dipertanyakan publik bukan siapa yang akan diundang selanjutnya, tapi apa sebenarnya yang terjadi dengan klaim awal yang sudah terlanjur dipercaya banyak orang. Di titik ini, publik Indonesia langsung teringat satu momen yang sangat kontras ketika Indonesia benar-benar berhasil mendatangkan Argentina. Bukan isu, bukan wacana, bukan klaim, Argentina benar-benar datang. Skuad juara dunia benar-benar mendarat di Jakarta. Stadion penuh, tiket habis dalam hitungan menit, liputan global, jadwal jelas, kontrak jelas. Itu terjadi bukan karena banyak bicara di awal, tapi karena negosiasi dilakukan realistis, lawannya jelas, formatnya jelas, uji cobanya masuk akal secara kalender dan komersial. Dan ini yang sekarang dibanding-bandingkan oleh netizen, Indonesia saja harus kerja mati-matian, negosiasi panjang, bayar mahal, baru bisa datangkan Argentina untuk satu pertandingan. Ini Malaysia mau bikin mini turnamen dua raksasa sekaligus. Perbandingan ini membuat suasana makin panas karena semakin hari semakin terlihat bahwa rencana Malaysia Cup 2026 ini seperti terlalu tinggi dipasarkan sebelum fondasinya benar-benar kuat. Apalagi setelah kabar Prancis menolak, kalau Prancis saja sudah bilang tidak tertarik, pertanyaan berikutnya otomatis muncul, bagaimana dengan Argentina? Karena secara logika level Argentina dan Prancis sama, bahkan jadwal Argentina lebih padat dengan agenda Amerika Latin, kualifikasi, dan tur komersial yang biasanya sudah diatur jauh-jauh hari. Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari Federasi Argentina, belum ada poster resmi, belum ada jadwal resmi, belum ada konfirmasi resmi dari pihak yang disebut. Yang ada baru narasi mengundang, dan publik sekarang makin paham mengundang itu bukan berarti berhasil. Di sisi lain, banyak yang mulai mengaitkan ini dengan kondisi Federasi Malaysia yang sebelumnya juga berada dalam sorotan berbagai isu. Publik mempertanyakan seberapa realistis federasi yang masih berbenah secara internal bisa menggelar event sebesar itu dalam waktu dekat. Komentar-komentar mulai tajam, yang level Asia saja belum stabil mau undang juara dunia, kalender FIFA aja ketat, ini bikin mini turnamen dadakan. Kayaknya kemarin cuma mimpi di siang bolong. Yang membuat situasi makin kontras adalah memori publik tentang bagaimana Indonesia dulu juga sempat diragukan saat mengumumkan Argentina. Banyak yang bilang hoa, banyak yang tidak percaya. Tapi Indonesia tidak banyak bicara, tiba-tiba tiket rilis, tiba-tiba jadwal keluar, tiba-tiba timnya datang.
Itu yang sekarang dijadikan pembanding dan Malaysia justru terlihat kebalikannya, bicara dulu besar realitanya belum terlihat. Kalau benar Perancis menolak dengan alasan tidak level, itu adalah kalimat yang sangat keras dalam diplomasi sepak bola. Di sisi lain, banyak yang mulai mengaitkan ini dengan kondisi Federasi Malaysia yang sebelumnya juga berada dalam sorotan berbagai isu. Publik mempertanyakan seberapa realistis federasi yang masih berbenah secara internal bisa menggelar event sebesar itu dalam waktu dekat. Komentar-komentar mulai tajam. Yang level Asia saja belum stabil mau undang juara dunia, kalender FIFA aja ketat, ini bikin mini turnamen dadakan. Kayaknya kemarin cuma mimpi di siang bolong. Yang membuat situasi makin kontras adalah memori publik tentang bagaimana Indonesia dulu juga sempat diragukan saat mengumumkan Argentina. Banyak yang bilang hoa, banyak yang tidak percaya. Tapi Indonesia tidak banyak bicara, tiba-tiba tiket rilis, tiba-tiba jadwal keluar, tiba-tiba timnya datang. Itu yang sekarang dijadikan pembanding dan Malaysia justru terlihat kebalikannya, bicara dulu besar realitanya belum terlihat. Kalau benar Perancis menolak dengan alasan tidak level, itu adalah kalimat yang sangat keras dalam diplomasi sepak bola. Biasanya penolakan federasi top dunia disampaikan dengan bahasa halus, jadwal padat, fokus persiapan lain, atau agenda internal. Tapi kalau sampai muncul narasi seperti itu, artinya proposal dari awal memang tidak menarik di mata mereka. Disinilah publik mulai melihat bahwa Malaysia Cup 2026 yang awalnya terdengar megah justru mulai terdengar seperti proyek yang terlalu ambisius tanpa pijakan realistis. Dan yang paling disorot publik sekarang bukan lagi soal turnamennya, tapi soal klaim awalnya, karena publik sudah belajar dari pengalaman. Mereka tahu bedanya undangan, negosiasi, dan deal resmi. Mereka tahu tim seperti Perancis tidak mungkin tiba-tiba datang hanya karena diundang. Mereka tahu untuk mendatangkan satu tim juara dunia saja perlu proses yang sangat panjang, apalagi dua sekaligus dalam satu mini turnamen. Sekarang ketika satu sudah menolak, cerita besarnya langsung kehilangan kredibilitas.